الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحى باب التحذير من المجازفة بالتكفير إلى أن قال والمتواتر. Sampai situ betul Ustaz Wahyu. فإذا دعوت مسلما يصلي ويؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه وينشر دعوته ويشيد مساجده ويقيم معاهده إلى أمر تراه حقا ويراه هو على خلاف ذلك والرأي فيه بين العلماء مختلف قديما إقرارا وإنكارا فلم يطاوئك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة النكراء وأتيت أمرا إدا نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى. قال العلامة الإمام السيد أحمد مشهور الحداد وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر جل وعلا أو شرك جلي لا يحتمل التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدين. والمعلوم من الدين ضرورة كالتوحيد والنبوات وختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم والبعث في اليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار يكفر جاحده أو يكفر جاحده ولا يعذر أحد من المسلمين بالجهل به إلا من كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر إلى أن يتعلمه ثم لا يعذر بعده. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana di malam hari yang berkah ini kita kembali melanjutkan rutinan yang baru juga kita mulai di setiap malam Jumat sebulan sekali di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah. Kita mengharapkan keberkahan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini kalau tidak ada majlis gelap misalkan, cuman insya Allah dengan salawat kepada Nabi, walaupun tempat ini di tengah kebun, insya Allah
Jangan kita ragukan, tempat ini akan penuh dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan dimanapun kita berada, kalau kita merasa wahsyah, kita merasa kita merasa ini tempat tidak enak tempat di sini, kita merasa tempat ini angker, misalkan taruhlah kita merasa tempat ini tidak enak untuk kita tinggali, maka salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat masuk ke tempat yang angker, salawat kepada Nabi Muhammad. Masuk ke tempat yang tidak enak kita duduk di situ, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah tempat tersebut akan jadi tempat yang enak untuk kita tempati. Berkat apa? Berkat kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita inginkan. Di setiap bulannya kita bersalawat di sini. Mudah-mudahan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinari, menerangi daripada tempat yang gelap ini. Insya Allah. Masyarul hadirin wal hadirat, kita masih berada di bab pertama ini. Di bab pertama daripada kitab Mafahim Yajibu Antusoha, kitab karya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di bab pertama ini beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita betapa bahayanya orang yang cepat mengkafirkan orang lain. Betapa bahayanya yang cepat mengkafirkan orang lain. At-tahdzir minal mujazafati bit takfir. Kata beliau sangat bahaya sekali orang yang terlalu cepat mengkafirkan orang lain. Disebutkan sama beliau bahwasannya jikalau kau mengajak da'auta musliman, kita punya satu pendapat, kita punya misalkan satu amalan, kita punya satu teori kita temukan, kita pahami teori ini, kita yakini, kemudian kita ajak muslim lain, kita ajak tetangga kita ajak kerabat kita ajak teman-teman kita dengan apa yang kita yakini. Yang kita ajak tadi orangnya sholat, yang kita ajak tadi orangnya melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Yang kita ajak tadi untuk ikut dengan kita orangnya meninggalkan maksiat, pergi ke masjid, orang baik pokoknya, tapi dia tidak mau ikut dengan apa yang kita ajak. Dan apa yang kita sampaikan, pemahaman tadi, atau teori tadi, atau keyakinan tadi, itu memang bukan perkara yang disepakati oleh semua ulama. Maka kata beliau, tidak boleh di situ kita menisbatkan orang tersebut kepada bid'ah misalkan, syirik, apalagi murtad, keluar dari agama. Cuman hanya dia tidak mau mengikuti keyakinan kita. Nah, jadi kata Abu Ya, ketika kita meyakini sesuatu, kita harus tahu dulu. Yang kita yakini ini apakah mujma'un alaih atau mukhtalafun fi. Ada dua. Ketika kita meyakini satu hal, apapun itu, ajaran apapun itu, dari ustadz siapapun itu, maka kita harus tahu dulu, ini yang disampaikan atau yang akan kita yakini mujma'un alaih atau mukhtalafun fi. Yang kita yakini ini adalah hal yang sepakat semua ulama. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya memang itu pendapatnya begini, misalkan, atau mukhtalafun fi, atau ada khilaf. Ada khilaf ulama di masalah tersebut. Paham ya? Kita kasih contoh. Ini umpama. Masalah kunut di sholat subuh. Kunut di sholat subuh. Kunut itu habis i'tidal, kan begitu. Kunut ini ketika kita sholat subuh, Allahumma hdina fiman hadait, itu kan kunut. Kita yakini kunut ini sunnah.
Tapi sebelum kita yakini kunut ini sunnah, penting bagi kita untuk mengetahui kunut ini sepakat tidak ulama semuanya mengatakan bahwasanya kunut di sholat subuh itu adalah sunnah. Begitu. Sepakat tidak? Misalkan, oh tidak sepakat ulama. Nah, penting kita tahu itu. Di setiap hal yang kita yakini, penting kita harus tahu ini tidak sepakat ulama. Bahwasanya ada pendapat Al-Imam Malik mengatakan ada beberapa pendapat di mazhab Imam Malik. Ada yang mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah tapi sebelum iktidal. Jadi afwan, sebelum ruku. Jadi sebelum ruku kunut dulu di rakaat kedua. Itu pendapat dan kita pernah mengamalkannya bersama Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki ketika di kota Mekah. Jadi sebelum ruku kunut dulu. Habis kunut baru ruku, iktidal, tidak kunut lagi, langsung sujud. Nah, jadi ketika kita meyakini kunut ini sunnah, kita harus tahu kunut ini sunnahnya kunut apakah disepakati ulama, sehingga yang tidak kunut di dalam sholat subuh berarti dia menyimpang dari jalannya ahlus sunnah atau jumhurul ulama. Penting. Oh sudah, kita udah tahu kunut di sholat subuh tidak sepakat ulama sunnahnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Apa faedahnya kita mengetahui hal tersebut? Sehingga ketika kita melihat ada imam yang tidak kunut, biasa kita. Tidak ribut habis itu. Soalnya banyak di beberapa masjid, ya, terjadi di Palembang khusus yang kita temui langsung, ribut makmumnya. Mengadukan imamnya. Imamnya tidak kunut. Kunut itu sunnah. Tapi memutus tali silaturahim hukumnya haram. Kunut itu sunnah. Tapi ribut sesama muslimin sampai marah-marahan, sampai mau berantem, itu hukumnya dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi kebodohan kita dengan apa yang kita yakini, apakah yang kita yakini mujma'un alaih, disepakati oleh ulama atau mukhtalafun fi, atau tidak disepakati oleh ulama, itu juga berbahaya. Ketidaktahuan kita hal tersebut mukhtalaf atau mujma' itu berbahaya. Itulah yang terkena kelompok-kelompok di sebelah yang cepat mengkafirkan kita. Mereka punya pendapat maulid itu tidak dianjurkan. Oke. Kemudian mereka mengajak kita, jangan kalian mengadakan maulid. Kita tidak terima. Langsung mereka membid'ahkan kita. Kenapa? Jadi ada tartibnya. Kenapa mereka bisa membid'ahkan kita? Karena mereka kira ketidak dianjurkannya mengadakan maulid itu sepakat semua ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengira bahwasannya tidak dianjurkannya mengadakan maulid itu udah seperti sabda Nabi atau sabda sahabat dan sampai sabda ulama di zaman akhir ini. Dikira mereka memang tidak ada pendapat yang benar yang membolehkan untuk mengadakan maulid. Gara-gara itulah akhirnya mereka membid'ahkan yang mengadakan maulid. Coba mereka tahu dalil maulid. Coba mereka tahu bagaimana pendapat ulama lain tentang maulid. Mereka tidak akan menyesatkan kita. Nah, jadi kalau kita tahu apa yang kita yakini, umpama yang sudah harus diyakini, mujma' sepakat ulama tidak ada khilaf. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang mujma'. Mujma' itu artinya disepakati oleh semua ulama. Ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan bahwasannya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak perlu lagi kita bahas. Jelas dia murtad, keluar dari agama. Karena keyakinan ini tidak boleh dibantah. Ada beberapa orang keyakinan yang masih ada khilaf sama mereka disamakan dengan keyakinan yang tidak ada khilafnya.
Ada beberapa kelompok, menurut mereka keyakinan, padahal keyakinan tersebut, ajaran tersebut masih ada perselisihan di antara ulama sekalipun, mereka anggap tidak ada perselisihan lagi. Disitulah muncul ta'assub. Disitulah muncul mau menang sendiri. Muncul hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Jadi lihat Abu Ya Said Muhammad. Ini Abu Ya nasihati kita dan sama Abu Ya dipraktekkan. Abu Ya mengajak orang ngadakan maulid. Abu Ya tetap mengadakan maulid. Abu Ya tetap di majlis-majlisnya ada insyad, ada qasidah, ada puji-pujian untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang tidak mau ikut, tidak beliau klaim, oh mereka itu munafik, mereka itu fasik, mereka itu benci sama Nabi, mereka itu murtad, apalagi tidak. Beliau mengajak, yang tidak mau ikut silahkan. Yang mau ikut ahlan wa sahlan, silahkan. Yang tidak mau ikut juga ahlan wa sahlan, silahkan. Begitu praktek dari Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena beliau tahu masalah ini bukan masalah yang qat'i, masalah yang harus diyakini, harus diikuti oleh setiap muslimin. Tapi umpama ada yang berani mencaci Nabi, beliau orang pertama yang menentangnya. Ada yang berani menisbatkan kayak kekurangan-kekurangan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pandang bulu beliau. Siapapun itu, di hadapan siapapun, beliau akan menentangnya. Karena hal tersebut tidak boleh diganggu. Nah, jadi ada yang mujma, ada yang mukhtalaf. Penting kita ketahui itu. Ada yang mukhtalaf, diperselisihkan di antara ulama. Di situ tidak boleh kita ribut seperti hal yang mujma. Kita sholat di belakang imam yang tidak kunut, tidak usah ribut. Berarti imam ini pendapatnya kunut tidak sunnah. Kita sholat di belakang imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sholat tidak usah ribut. Kenapa? Karena memang ada di beberapa mazhab Bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Sehingga tidak dibaca ketika sholat. Bahkan di mazhab lain, di mazhab Abu Hanifah, baca Fatihah tidak wajib di dalam ibadah sholat. Nah itu, makanya pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar. Pentingnya kita bernisbat kepada satu guru. Pentingnya kita menjalin komunikasi dengan satu guru. Jangan baru belajar sebentar, baru bisa baca terjemahan, baru bisa searching-searching di Google, langsung tidak mau bernisbat kepada guru. Tidak mau ada komunikasi dengan guru. Inilah banyak ulama sesat. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian beliau nukil, Abu Ya Said Muhammad menukil fatwa atau perkataan dari Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad. Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, beliau mengatakan, in aqdal ijma', udah disepakati, kata beliau, bahwasannya tidak boleh kita mengkafirkan setiap orang yang sholat menghadap kiblat yang sama, kecuali, akan disebutkan sama beliau, kecuali kalau dia menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu murtad, jelas. Atau dia melakukan hal-hal yang jelas itu membuat dia syirik, keluar dari agama, nyembah patung, murtad. Begitu. Pakai kalung salib belum tentu. Jadi ada hal-hal yang harus, apalagi masalah mengkafirkan orang itu masalah yang sangat sensitif. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau katakan, lebih baik aku salah memasukkan orang ke neraka 1000 orang, dan 1000 orang ini kafir, tulen. Tapi aku salah memasukkan mereka ke surga, afwan, daripada aku memasukkan satu muslim salah ke api neraka. Jadi lebih baik kita mengira satu desa itu muslimin semua, padahal mereka kafir, daripada kita mengira satu muslim kafir, muslim tulen ini, kita bilang dia kafir. Lebih baik mana? Lebih baik kita mengira satu desa kafir, kita kira mereka semua muslimin.
Saking bahayanya mengeluarkan orang dari agama. Bahaya. Muslim dia, kita keluarkan dari agama, bahaya sekali. Disabdakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh ini disebutkan di sini di hadisnya bahwasanya idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Nabi, kalau satu muslim mengatakan kepada saudaranya muslim yang lain, ya kafir, wahai orang kafir, maka kata Nabi, pasti kekafiran itu ada di antara mereka berdua. Kalau yang dia tuduh kafir tidak betul orang kafir, maka kekafirannya akan kembali kepada dirinya. Jadi kalau dia mengira orang itu murtad, tapi dia tidak murtad, maka dia yang jadi murtad. Kurang lebih begitu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sangat bahaya sekali masalah sensitif seperti ini. Jadi tidak boleh kita melihat orang masuk gereja, belum tentu masuk kelenteng, misalkan belum tentu dia murtad. Langsung kita viralkan, oh fulan murtad. Kenapa? Aku lihat dia masuk kelenteng. Jadi mungkin dia masuk kelenteng kebelet pengen ke toilet itu. Ada orang pakai salib, kalung salib. Kita bilang dia murtad, belum tentu. Pakai tato salib, belum tentu. Mungkin dia kira itu boleh, pengen keren-kerenan. Ikut model istilahnya. Belilah dia kalung salib, pakai. Dia muslim, mungkin masih sholat dia. Tapi dia pengen keren-kerenan. Tidak boleh. Dengan gara-gara kalung, kita katakan, oh ini orang kafir. Oh ini murtad. Tidak boleh. Makanya tidak usah ngurusin orang, urusin diri kita sendiri. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Kemudian, au ingkarun nubuwah, atau orang tadi mengingkari kenabian Nabi Muhammad, jelas. Au ingkar ma ulima minad din bid darurah, atau dia mengingkari hal-hal yang sudah patut untuk diketahui oleh setiap muslim. Salat wajib. Ini semua muslim tahu salat itu wajib. Dia mengatakan salat tidak wajib, keluar dari agama. Puasa wajib. Dia mengatakan puasa tidak wajib, keluar dari agama. Jadi ma'ulima minad din bid darurah. Setiap muslim, ketika ada muslim, dimanapun muslim ini berada, biasanya 99% dia akan tahu apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahwasanya Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwasanya nanti ada al-ba'tsu fi yaumil akhir, ada hari kebangkitan, ada hisab, ada surga, ada neraka. Ini semua sesuatu yang harus patut untuk diketahui oleh setiap muslim. Dia mengingkarinya, baru bisa dikategorikan ini orang bisa murtad, keluar dari agama. Bahkan Abu Yasin mengatakan, ya, wala yu'daru ahadun minal muslimin bil jahli bih. Tidak dimaafkan, tidak ada toleransi dari syariat untuk orang muslim tidak mengetahui apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita harus belajar. Makanya tidak cukup cuma 2 kalimat syahadat. Tidak cukup cuma kita pergi ke masjid sholat. Tidak cukup cuma kita meyakini ini itu, tidak cukup. Harus kita belajar. Harus kita tahu apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita yakini. Yakin ada Nabi Muhammad, sudah kita yakin. Harus kita yakini tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini tidak ditoleransi oleh syariat kalau ada muslim yang tidak tahu dengan hal-hal tersebut. Kemudian kalau ada orang yang baru masuk Islam, fa innahu yu'dzar. Dimaafkan sampai kapan? Sampai dia belajar tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah di dalam agama Islam. Jadi orang kafir pun yang baru masuk Islam ditoleransi, dimaafkan, dia tidak tahu apa-apa yang diwajibkan. Sampai kapan? Selamanya tidak. Diwajibkan seketika dia untuk belajar apa yang wajib, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama banyak yang meringkas kitab-kitab tauhid, misalkan yang tipis-tipis, ada Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Apa yang harus kita yakini? Kita harus yakini Allah punya sifat 20, sifat 20 wajib.
sifat 20 mustahil. Allah punya sifat jaiz. Kita harus yakini Allah itu mengutus utusan. Itu semua keyakinan yang wajib kita yakini. Allah itu mengirim utusannya yang harus kita hafal atau yang harus kita kenal. Dari utusan Allah yang ada di Al-Quran, 25 nabi. 25 nabi ini punya sifat 4 wajib, sifat 4 mustahil, ada sifat jaiz. Nabi sakit boleh atau tidak, nabi cacat boleh atau tidak. Nah, ini semua ya adalah pembahasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita yakini. Apa yang harus kita yakini pada diri Nabi Muhammad? Harus kita yakini Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, wajib itu. Makanya Imam Nawawi, seperti Imam Nawawi, baik Imam Nawawi yang lama atau Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitab-kitab mereka, walaupun itu kitab fikih, kitab masalah hukum ibadah, di awal mereka sebutkan itu kewajiban-kewajiban. Wa mimma yajibu an na'taqidahu, termasuk yang harus kita yakini Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Termasuk yang harus kita yakini Nabi Muhammad makhluk yang paling indah, makhluk yang paling ganteng. Itu termasuk keyakinan. Termasuk keyakinan. Jadi kata beliau, hal-hal yang begitu itu tidak boleh kita ingkari. Ada yang mengingkarinya, ditanya, kenapa kau mengingkari sholat tidak wajib? Oh, aku tidak tahu sholat tidak wajib. Dimaafkan, diajari. Oh, aku tidak yakin sholat itu wajib. Ini banyak kelompok-kelompok itu sekarang ya. Kelompok sekarang tuh, yang kebelinger, bahasanya itu kebelinger. Bahasa Jawa itu, tidak tahu bahasa Bangka apa, kebelinger itu. Kelewatan pinternya. Kelewatan pinternya, tapi pinternya bukan pinter yang lurus, pinternya miring. Ketika banyak belajar ilmu tauhid, akhirnya tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Ketika banyak belajar ilmu tauhid, tidak mau sholat jamaah di masjid. Dia katakan semua yang sholat di masjid tidak sah sholatnya. Na'udzubillah. Siapa yang kau katakan tidak sah sholatnya itu? Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan dengan entengnya mulutnya mengatakan yang sholat di masjid semua sholatnya tidak sah. Kenapa? Belum belajar tauhid yang di masjid. Imamnya belum bisa menghadiri Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-geriknya. Lebih dari itu, dia mengatakan, belum wajib kita ini sholat. Kita belum kenal Allah. Ini semua pikiran-pikiran setan. Ini semua pemahaman Dajjal. Hati-hati. Walaupun kadang penampilan gurunya, ustadznya, pakai imamah, pakai syal, pakai jubah, pakai tasbih, misalkan. Warnanya nggak tanggung-tanggung, hijau misalkan. Itu semua adalah gambaran dari Dajjal. Dajjal kecil itu. Permulaan Dajjal. Tidak wajib sholat. Buat apa Anda sholat? Anda belum bisa istighdarullah. Anda belum bisa menghadirkan Allah di setiap saat Anda. Tidak perlu sholat katanya. Harus ini semua ma'asyiral hadirin menunjukkan bahwasannya mereka jauh dari agama. Mereka kira mereka dekat dengan agama, padahal mereka itu jauh dari agama. Yamrukun minad din, muruqas sahmi minar ramiyah, kata Nabi Muhammad. Disifatkan sama Nabi Muhammad, kelompok-kelompok khawarij. Ini khawarij itu. Kelompok-kelompok yang sesat. Yaqra'un al-Qur'an. Mereka hafal Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Cuma dari tenggorokan keluar, tidak masuk ke hati. Yakhrujun minad din atau yamrukun minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti apa? Seperti anak panah ketika dilemparkan, cepat keluar dari agamanya. Nauzubillah min dzalik. Tadi berani mengatakan yang sholat di masjid tidak sah. Sekampung dia klaim sholatnya tidak sah. Bayangkan. Bagaimana tanggungannya nanti ketika menfitnah sekampung, ketika dituntut oleh sekampung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang? Ada yang aneh. Jadi memang kadang makin kita hidup di zaman akhir ini, kita akan makin melihat hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh. Hal-hal yang sangat di luar
di luar pemahaman, di luar otak kita, di luar sejarah. Tidak pernah ada yang mengatakan hal tersebut. Ada. Kayak kemarin lebaran. Ada yang lebaran hari Jumat. Kita lebaran Kamis, dia Jumatnya udah lebaran. Dapat telepon, kata dia, dari malaikat Jibril. Itu jelas orangnya miring. Tapi yang lebih miring, pengikutnya itu. Semasjid ikut pendapat kiai tadi. Ini kan jelas. Jelas kita makin di zaman akhir ini makin akan kita melihat banyak penyimpangan-penyimpangan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani seperti itu. Berani seperti itu. Bayangkan berapa hari dia puasa. Jelas sabda Nabi di Bukhari, di Muslim. Hadisnya tidak ada khilaf kesohihannya, kenisbatan hadis tersebut kepada Nabi. Apa kata Nabi? Asyahru hakada wa hakada. Bulan itu kata Nabi 29 hari. Yang lebaran kemarin Jumat berarti cuma puasa berapa hari? Bulan itu kata Nabi 29 hari. Idza ra'aitumul hilal fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal di malam 29 atau maaf, di malam di sore 29 menjelang maghrib malam 30 melihat hilal. Batal kata Nabi, besok lebaran sudah, jangan puasa. Fa in humma alaikum, kalau tidak melihat hilal, fa akmilul iddata 30. Sempurnakanlah jumlah puasa kalian 30 hari. Ini hadis dari Nabi, bukan dari Habib, bukan dari kiai, bukan dari ustadz, bukan dari presiden, dari Nabi. Mengatakan, kalau 29 tidak melihat hilal, artinya tidak mungkin ada, mustahil. Puasa 28 hari itu tidak mungkin. Namanya bulan Arab, tidak ada yang 28. 29, ya 29, ya 30. Begitulah bulan Arab. Yang lebaran kemarin Jumat, kita masih lebarannya Kamis. Dia sudah lebaran Jumat. Puasanya bareng padahal. Berarti berapa hari dia lebaran? Dia puasa. Nah inilah, sudah muncul A'wanud Dajjal. Sudah muncul pembantu-pembantu Dajjal. Dajjal yang kecil muncul, satu muncul. Ada Dajjal yang keluar di masjid. Ada kayak tadi, itu ketua masjid. Ketua masjid. Jangan dikira ketua masjid pasti wali. Itu ketua masjid. Tapi tidak mau belajar, tidak mau mengikuti syariat Nabi, sesat. Ada Dajjal di dalam pemerintahan. Banyak pemimpin-pemimpin seperti Dajjal. Banyak tuh yang korupsi-korupsi, Dajjal semua itu. Ada Dajjal dari masjid, ada Dajjal di pasar. Ini persiapan untuk Dajjal yang besar nanti keluar. Kayak jangan heran, ada Dajjal, buka majelis tauhid. Tadi sampai akhirnya mengatakan tidak wajib sholat. Kita harus benarkan dulu tauhid kita, baru kita wajib sholat. Berarti dengan dia mengatakan hal seperti itu, sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tauhidnya di bawah dia. Soalnya Nabi sholat. Nabi sholat. Jadi gampang. Sebenarnya gampang untuk membantah pendapat seperti itu. Cuman sangat disayangkan sekali banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi tidak boleh mengkafirkan siapapun itu orangnya kecuali dia melakukan hal-hal yang tadi. Walaupun misalkan ada orang tadi, dia tidak mau sholat, kita tanya, kenapa Anda tidak mau sholat? Harus ditanya dulu. Kalau dia mengatakan, aku berpendapat sholat tidak wajib, apakah langsung kita klaim dia murtad? Jangan dulu. Ada tertibnya kata ulama. Ada prosedurnya harus diikuti. Dipenjara dulu oleh pemerintah. Kemudian dikasih dalil-dalil. Nah ini dalil wajibnya sholat. Di Al-Quran itu disebutkan, kata Allah, wajib sholat. Nabi sholat, sampai meninggal beliau sholat. Kata Nabi, bedanya kita dengan orang kafir, sholat. Kata Nabi, ini mereka lupa tuh dengan hadis-hadis itu. Farqu ma bainana wa bainal kafir as-sholat. Bedanya kita sama orang kafir, sholat, kata Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab kelak di hari kiamat di hadapan Allah, sholat. Ini mereka yang belajar tauhid tadi itu lupa hadis-hadis ini. Hafidta syai'an wa ghabat anka asya'u. Kayak orang yang menyimpang-nyimpang itu cuman hafal satu dalil. Orang yang nyeleneh, bahasanya tadi, yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata
Mereka cuma tahu satu dalil. Mereka cuma hafal satu makalah. Mereka cuma belajar satu kitab. Akhirnya mereka kira itulah yang betul, cuman itu yang benar, yang lain sesat. Makanya mereka menyimpang dari jalur ahlus sunnah wal jamaah. Nabi kata pertama kali yang dihisab kelak kita di hadapan Allah adalah sholat. Ketika beliau mau meninggal, Allah Allah fi sholat, kata Nabi. Termasuk wasiat terakhir yang keluar dari mulut Nabi adalah masalah mendirikan sholat. Hati-hati sholat, jangan ditinggalkan, kata Nabi. Bahkan kalau ada yang meninggalkan sholat, tidak cukup cuma taubat. Tidak cukup. Tidak cukup cuma minta maaf kepada Allah. Tidak cukup. Apa? Diqadha. Ada hadisnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, fal yusalli idza dzakaraha. Maka dia harus bayar ketika dia ingat, ketika dia sadar. Ketiduran, bangun-bangun jam 8 misalkan. Subuh lewat, sudah lewat. Sudah, tetap tuh tanggungan kita. Kita tinggalkan terus, dituntut sama Allah. Kita untuk melaksanakan sholat subuh yang kita tinggalkan. Saking pentingnya ibadah sholat. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ditanya dulu. Dia mengatakan sholat tidak wajib. Kita kasih argumen-argumen sholat wajib. Masih dia tidak mau sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib. Baru di situ kita klaim ini orang murtad keluar dari agama. Jadi prosedurnya panjang untuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Tidak hanya dengan dia tidak sholat, langsung kita katakan dia murtad. Tidak boleh. Ada urutan-urutannya yang harus kita lalui. Fala yajuzu, kita lanjutkan. Sini Abu yang mengatakan, fala yajuzu ila li ayyi insan ar-raqbu fi hadzal maidan wa takfir bil awham wal madan duna tathabbutin wa yaqin wa ilmin rasikhin matin. Tidak boleh, kata Abu ya. Setiap orang ar-raqdu, berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Bukan untuk kebaikan. Berlomba-lomba mengkafirkan orang. Tidak boleh. Harus tathabbut. Harus dipastikan dulu. Betul atau tidak. Harus yakin. Harus yakin. Betul tidak dia mengatakan hal seperti itu. Betul tidak dia menyembah selain Allah. Betul tidak dia meninggalkan sholat. Itu semua. Wa illa, jika tidak, ikhtalata sailuha bil abtah walam yabqa muslimun ala wajhil ardi illal qalil. Maka tidak akan ada orang muslim di dunia ini kecuali sedikit. Kalau dikit-dikit kita kafirkan. Yang ngadakan maulid musyrik bid'ah, yang ziarah kubur musyrik bid'ah. Berarti yang muslim siapa? Yang hadir maulid 1000 2000 itu murtad semua. Nauzubillah. Yang ziarah kubur tiap hari Jumat misalkan banyak, itu semua murtad. Nauzubillah. Berarti cuma dia yang muslim di dunia. Itu yang sangat bahaya. Kama la yajuzu takfir birtikabil ma'asi mal iman wal iqrar bi syahadatain. Begitu juga kata Abu Ya, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang ketika kita mengkafirkan dia disebabkan dia melakukan amal-amal maksiat. Ada orang berzina, ada orang mabuk, ada orang judi, bandar narkoba, kita katakan oh murtad inti, tidak boleh. Perbuatan maksiat tidak menyebabkan orang muslim keluar dari agama. Tidak. Tidak secara otomatis. Walaupun ulama mengatakan, kalau ada orang yang melakukan maksiat, tidak taubat, maksiat, tidak taubat, ditakutkan dia akan keluar dari agama dengan sendirinya. Ditakutkan. Jadi kalau kita maksiat, cepat-cepat taubat. Maksiat, taubat. Jangan kapok-kapok untuk taubat. Maksiat, taubat lagi. Biar apa? Biar tetap kita di bawah naungan Islam. Hati ini kalau kita melakukan maksiat, Al-Imam Ibnu Athaillah, Al-Imam Ghazali itu mengatakan, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, hati ini kalau kita lakukan maksiat, satu titik hitam. Kita maksiat lagi, titik hitam lagi. Kita maksiat lagi, titik hitam lagi. Seperti kidir, seperti panci yang habis dimasak, kotor, ya kan? Kalau habis masak itu tidak kita cuci bawahnya itu, maka akan menumpuk arangnya itu, hitamnya, gosongnya itu, numpuk, akhirnya tidak bisa kita cuci, mau tidak mau kita buang. Begitu juga hati kita, naudzubillah. Kalau kita maksiat, sadari itu maksiat, akui itu maksiat, minta maaf kepada Allah, yang penting hitamnya itu dibasuh. Jangan sampai numpuk, akhirnya apa? Itu
Apa namanya? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ada beberapa hati manusia itu asyaddu minal hijarah, yang lebih keras dari batu. Jadi Allah perumpamakan segumpal daging di dalam diri kita itu bisa jadi lebih keras dari batu. Kapan itu? Ketika kita maksiat, tidak pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan maksiat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak menyebabkan orang murtad, keluar dari agama. Berbeda dengan pendapat Khawarij. Nah, pendapat Khawarij mengatakan Khawarij tadi kelompok sesat yang berbuat dosa besar itu otomatis murtad, keluar dari agama. Yang berbuat zina otomatis keluar dari agama. Pendapat kita tidak. Dan itu yang memang ajaran yang diajari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Yasin Muhammad menukil hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min aslil iman." Tiga pondasi iman, kata kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-kaf amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bidzambin wa la nukhrijuhu anil Islam bil amal. Kata beliau, yang pertama adalah kita menjaga lidah kita, tidak mengatakan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak kita kafirkan dia dengan perbuatan dosa. Wala nukhrijuhu anil Islam bil amal, dan tidak kita keluarkan dia dari agama dengan kelakuan-kelakuan yang muncul dari dirinya. Tidak boleh. Wal jihad, kemudian aslul iman, pondasi iman. Yang kedua adalah jihad. Yang ketiga, wal iman bil aqdar, dan iman dengan qada qadar. Wa kana Imamul Haramain yaqul, Abu Ya mengatakan lagi, Al-Imam Haramain mengatakan, "Lau qila lana," umpama dikatakan kepada kami, ini sekelas Imamul Haramain, pembesar ulama yang ada pada zamannya. Imamul Haramain, beliau mudir atau pemimpin madrasah An-Nizamiyah. Ada madrasah An-Nizamiyah, itu keluar dari madrasah itu Imam Ghazali. Itu keluar dari madrasah itu. Luar biasa, alim besar. Karangannya banyak Imamul Haramain. Beliau katakan, Lauki, ini Imam Haramain ahli tauhid juga. Jadi jangan dikira ulama kita tidak ahli tauhid. Ulama kita ini pintar semua tauhid. Habib Abdullah Haddad paham tauhid. Abu Ya Said Muhammad punya karangan di tauhid. Imam Haramain punya karangan tauhid 4 jilid. Itu tidak semua orang bisa baca kitab itu. Saking susahnya ibarah beliau dalam kitab tersebut. Apa beliau katakan? Lauqila lana, umpama ditanya kepada kami, fasilu ma yaqtadi takfir minal ibarat mimma la yaqtadi. Tolong wahai Imam Haramain, jelaskan atau perincikan kepada kami ibarah-ibarah yang mengkafirkan dengan ibarah-ibarah ucapan-ucapan yang mengkafirkan dengan ucapan-ucapan yang tidak mengkafirkan. Coba tolong perincikan, sebutkan semua. Apa jawab Imam Haramain? Lakulna hada tama'un fi ghairi matma'. Ini permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Kalau kalian bertanya, meminta kepadaku untuk aku menyebutkan semua kalimat yang bisa mengkafirkan orang, tidak bisa. Artinya apa? Artinya tidak semua orang, bahkan semua orang tidak bisa mencakup, mengetahui mana yang mengkafirkan, mana yang tidak mengkafirkan. Ini susah, kata beliau. Ada ba'idul madrak wa'rul maslak. Ini permasalahan yang rumit. Jalannya berbahaya. Kenapa? Karena salah fatwa, salah ucapan, beliau bisa mengkafirkan orang lain. Salah, berarti yang menyalahkan itu yang kafir. Tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yuhid ilman bi nihayatil haqa'iq lam yatahassal min dalail takfir ala wathaiq. Kata beliau, ini adalah permintaan yang sangat sulit untuk mengumpulkan apa saja yang bisa menjadikan orang kafir dengan ucapan-ucapan. Tadi, kaidahnya udah kita sebutkan tadi. Hal-hal yang sudah mesti harus diyakini oleh setiap muslimin, itu yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dirubah, tidak boleh dia beri keyakinan,
berlawanan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam. Salat wajib, wajib. Dia katakan tidak wajib, bisa murtad. Itu kan udah tahu tuh. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi terakhir. Dia mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad, keluar dari agama. Tapi apakah bisa kita mengumpulkan semua yang mengkafirkan dan yang tidak mengkafirkan? Itu tidak bisa, kata Imam Haramain. Artinya ini masalah yang sangat rumit. Jadi jangan ikut campurlah. Kalau takut dan masalah ini tidak penting untuk kita untuk kita geluti. Tak penting. Apa untungnya kita? Pengen tahu fulan muslim atau udah murtad. Apa untungnya kita? Kita pengen tahu tetangga kita masih sholat atau tidak. Apa untungnya kita? Itu syekh fuduli namanya. Itu namanya bahasa Palembangnya cerudian. Cerudian itu bukan urusan ente, tapi ente pengen tahu. Itu cerudian. Tidak boleh itu. Apa pentingnya kita? Urusi diri kita dulu. Bagaimana iman kita, bagaimana amal ibadah kita. Setelah urusi diri kita, istri kita, bagaimana imannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kewajiban Allah dia lakukan atau tidak. Baca Quran enggak hari ini istriku? Ente baca Quran, ente hadir majlis taklim, istri ente di rumah ngapain? Istri ente di rumah, apa yang dia lakukan? Harus kita perhatikan. Kita pergi majlis taklim, anak kita di rumah, sholat atau tidak? Belajar atau tidak? Paham agama atau tidak? Jadi urusan kita ini sebenarnya banyak sudah. Jadi tidak ada waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Cuman karena ditipu oleh setan, akhirnya dia lupa dengan dirinya dan keluarganya, pindah ke sana, pindah ke situ yang dia urusi. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, beruntung, beruntung kata Nabi, man ashghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi. Beruntung orang kata Nabi yang dia disibukkan dengan kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Itu orang beruntung kata Nabi. Jadi orang yang sering mengaca, bukan ngaca untuk nyisir, bukan. Bukan untuk dandan, mengaca. Ibadahku masih kurang, sholatku masih berantakan. Apalagi sunnah Nabi jarang aku lakukan. Quran kadang baca, kadang tidak baca. Orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya mustahil menyibukkan dirinya untuk kekurangan orang lain. Tak bakal peduli dia. Diriku dulu sempurnakan. Kan begitu. Oke, kata Nabi beruntung. Beruntung orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri daripada dengan kekurangan teman-temannya. Lidzalika nahdhar kull tahdhir min al-mujazafati bit-takfir fi ghairil mawatin as-sabiqi bayanuha li'annahu jiddun khatir. Kata Buya, oleh karena itu ditutup sama beliau, oleh karena itu ayo hati-hati di masalah ini. Kalau bukan Anda yang ditanya, bukan bab Anda itu, tidak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena kata Buya, li'annahu jiddun khatir, bahaya sekali masalah ini. Wallahul hadi ila sawa'is sabil wa ilaihil masir. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik faidah daripada yang kita baca, yang sudah diarahkan oleh Abuya, sehingga kita bisa mengamalkannya, kita bisa mengajarkannya keluarga kita, teman kita, kerabat kita, sehingga insya Allah kita menjadi muslimin, mutahabbin, seorang muslim yang cinta sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.